Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur dan segalanya dalam hidup kita. Tidak semua doa itu bisa langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang doa itu juga ada syarat-syaratnya agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa syarat yang mana memang doa itu juga bisa ditolak kalau tidak membaca kalimat-kalimat tertentu. Kalau kita hakikatnya memang menjadi hamba itu memang harus menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Nah, selain itu juga ditaukidi lagi bahwa ketika sebagai seorang hamba kita memang tidak ada daya upaya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perjalanan hidup kita itu pasti tidak luput adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tadi yang mana itu disebut sebagai sebuah doa dari hambanya kepada atau yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian semua, maka aku akan aku kabulkan. Jadi di situ memang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa berdoa, insya Allah pasti akan dikabulkan. Nah, di sini juga ada tidak semua doa itu langsung dikabulkan oleh Allah. Nah, bagaimana sih caranya agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar doa itu memang benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat-syaratnya itu harus membaca beberapa kalimat-kalimat tertentu. Yani di sini dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihin pada Shahifah ke-17 ya. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun. Di sini dijelaskan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tidak ada sebuah doa kecuali di dalam doa, di antara doa dan langit itu ada sebuah penghalangnya. Jadi doa itu agar sampai kepada Allah itu ada penghalangnya, ya, ada hijabnya, ya. Makanya di sini tidak ada sebuah doa kecuali di antara doa dan langit itu ada sebuah penghalangnya. Lah, penghalangnya itu apa? Agar penghalangnya itu bisa pecah dengan membaca apa kita sebagai hamba Allah yang mana memang diwajibkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar doa kita itu diterima. Di sini hatta yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza salla alaihi yakhruju dzalikal hijab wa yadkhulu du'a. Nah, di sini dijelaskan lagi kelanjutannya bahwa Rasulullah itu mengucapkan atau berkata doa itu pasti tidak akan tertolak sehingga orang tersebut berdoa senantiasa dengan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setiap doa tadi ketika diucapkan dengan adanya sholawat, ya, maka setiap hijab-hijab tadi akan pecah. Di sini dijelaskan wa yakhruqu dzalik, bedah itu pecah. Nah, setiap penghalangnya itu akan sobek, penghalangnya itu akan pecah. Nah, disitulah doa akan senantiasa meluncur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya redaksi contohnya kita harus menggunakan yang pertama, kita memang harus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus senantiasa mengucapkan sholawat. Seperti contohnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana dunubana wali walidaina wali ikhwanina dan seterusnya. Nah, itu nanti ditutupnya juga kita harus senantiasa membaca sholawat lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah doa pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah biidznillah doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus senantiasa membaca sholawat ketika di dalam doa? Ya karena tidak lain tidak bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang kekasihnya Allah. Jadi ketika Allah itu disebut oleh hambanya, pasti kekasihnya Allah pun harus senantiasa disebut. Bahkan Allah juga senantiasa bersalawat kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kalian semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masa iya kita sebagai umatnya Rasulullah, hambanya Allah, ya, kita tidak pernah bersolawat? Apa yang membuat lidah kita, apa yang membuat mulut kita kok itu susah untuk bersolawat? Apakah kita tidak menginginkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti menginginkan, ya. Makanya alangkah baiknya setiap doa ataupun setiap sholawat itu dijadikan sebuah dzikir dan disisipkan dalam sebuah doa. Insya Allah doa itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada sebuah cerita, ya. Hukiya anna wahidan minas sulahai jalasun litasyuhudi wa nasiya sholata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada sebuah hikayat atau cerita bahwa pada suatu hari itu ada golongan orang-orang soleh yang mana duduk tasyahud, ya. Duduk tasyahud akhir dan dia lupa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumihi faqama alaihi salatu wasallam faqala lahu liman nasita salata alayya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat atau berdiri dalam mimpinya, mimpi seorang orang soleh tersebut, ya. Kenapa kok kamu bisa sampai lupa bersolawat kepadaku? Apa yang membuat kamu itu lupa sampai bersolawat kepadaku? Di sini orang soleh tersebut menjawab, faqala ya Rasulullah istaghaltu bisana illahi wa ibadatahu fanasitu. Nah, di sini orang soleh tersebut menjawab, ya Rasulullah, saya lupa bersolawat kepadamu karena saya terlalu banyak memuji kepada Allah sampai saya lupa bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Nah, di sini Rasulullah juga menjawab lagi, faqala alaihi salatu wassalam amma sami'ta qauli. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang soleh tadi, apakah kamu tidak pernah mendengar perkataanku? Perkataannya apa? Al-a'malu mauqufatun wad da'watu mahbuzatun. Jadi semua amal itu akan tertolak dan semua doa itu akan ditahan. Ya, amal akan tertolak, doa akan tertahan hatta yusolli alayya, sehingga kalian semua itu bersolawat atau sehingga mengucapkan solawat kepadaku, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal itu akan berhenti dan doa itu akan ditahan ketika orang tersebut tidak mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika seorang tersebut sudah senantiasa mengucapkan sholawat dalam doanya, dalam amalnya, insya Allah amal dan doa tadi pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga ada kelanjutannya. Walau anna 'abidan jaa yaumal qiyamati bi hasanatin ahli dunya wa lam yakun fiha sholatan 'alayya ruddat, ya. Walaupun tadi seorang hamba itu selama di dunianya itu melaksanakan berbagai macam banyaknya hal-hal yang positif atau hal-hal yang bagus dan baik, tetapi kalau dia datang pada hari kiamat semua amal baiknya itu akan tertolak. Kenapa akan tertolak? Karena senantiasa amalnya tadi tidak mengucapkan dengan sholawat dan doanya tadi tidak diiringi dengan sholawat, ya. Falam yuqbalu minha syai', ya, maka semuanya itu akan tertolak. Sesuatu itu amal dan doanya pun itu akan tertolak atau tidak diterima oleh Allah. Jadi intinya sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar amal-amal kita dan doa-doa kita itu benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.